Halo everyone, welcome to Belajar Apa Hari Ini. Halo semuanya, perkenalkan gue Cindy Aprilia dan hari ini gue nggak sendirian, gue bareng temen gue Tasya. Nah, hari ini kita bakal obrolin seputar dunia perilkoman atau ilmu komunikasi. Nah, anyway, kita berdua adalah salah satu mahasiswa dari universitas terkece ya. Di mana? Daerah mana? Kasih tahu. Jakarta Timur. Iya, Jakarta Timur. Kita adalah anak ilkom, kita udah 4 tahun belajar di sana. Dan kita hari ini akan sharing-sharing nih untuk kalian yang mungkin lagi galau ya mau masuk jurusan apa. Oke, so yang pertama nih, pertanyaan pertama ya untuk Tasya. Kenapa sih pilih jurusan ilkom, Tasya? Kalau boleh tahu nih. Sebenarnya awal-awal sih mungkin sama kayak kalian yang nggak mau hitung-hitungan gitu kan. Bener-bener. Nggak mau hitung-hitungan karena emang kebetulan gue sendiri juga lemah di hitung-hitungan. Terus gue pikir jurusan apa nih yang kira-kira cocok buat gue, yang kayaknya gue bisa menjalaninya tuh sampai nanti karir ke depannya kayak gimana. Dan setelah gue lihat kayak perkembangan sosial media kesini makin ngetren juga, terus gue tertarik dengan dunia perkontenan, dan tapi lebih ke bukan kayak YouTube gitu ya, kayak menulis juga. Suka nulis. Iya, suka nulis. Terus gue pikir kayaknya kalau tulisan itu kan bukan nggak harus jadi penulis aja, tapi sebagai PR pun juga kita bisa benar-benar mengembangkan ya keahlian menulis itu sendiri gitu sih. Jadi digunakan untuk perusahaan. Karena di PR kita juga belajar nanti ada creative writing ya, dimana kita biasanya nulis press release, terus juga sebenarnya nge-handle social media juga bagian dari PR ya. Jadi harus kreatif dalam menulis tepatnya sih. Oke, jadi alasannya nih. Yang kedua, menurut Tasya sendiri, prospek kedepannya sebagai PR nih emang ada apa aja sih posisinya nih untuk di perusahaan-perusahaan? Atau independen ya? Di perusahaan sebenarnya ranahnya kayak yang tadi dia bilang, Cindy bilang, maksudnya ada social media officer, jadi dia yang benar-benar handle social medianya, atau jadi benar-benar jadi humasnya di kepemerintahan, atau di perusahaan swasta juga. Bisa jadi juga marketing communication juga bisa masuk jalannya. Dan kita juga belajar event organizer juga sih. Dan sebenarnya juga nggak menutup kemungkinan untuk jadi editor freelance sih buat yang punya keahlian edit video atau bikin dunia konten, Photoshop dan teman-temannya ya. Jadi kita tuh sebenarnya dituntut untuk punya berbagai macam keahlian sih kalau jadi PR gitu, nggak cuman yang harus ngomong bicara di depan umum juga, kita harus punya pemetaan konsep, buat mikirin strategi. Apalagi kan kita juga kerjanya bikin suatu kampanye biasanya. Lupa di-mention sih. Kampanye juga ternyata bagian dari PR ya. Kampanye, pemasaran juga ada, humas. Terus tadi kalau misalnya memang biasanya kita kalau di kampus sendiri ya, supaya dapatkan tugas-tugas yang dimana kita harus edit video, edit poster, edit semua gitu kan. Jadi harus at least ada basic juga ya. Meskipun nggak sebagus anak-anak desain gitu bikin posternya, tapi setidaknya kita tahu nih kayak dari soal warna, karena kita dapat dasar buat desain visual juga sih kayak gitu. Sama yang soal kampanye ini, mungkin banyak orang mikirnya kampanye tuh terkait dengan pemilu, tapi sebenarnya nggak gitu. Kayak misalnya untuk kampanye tentang kesehatan mental yang sekarang ini ngetren. Jadi untuk sebenarnya lebih kayak gimana caranya kita bisa mempengaruhi orang-orang itu untuk bertindak, melakukan tindakan sesuatu yang betul banget, yang sesuai dengan visi misinya kita sendiri kayak gitu sih. Oke. Nah, tadi bicara soal posisi-posisi yang ada di dunia PR ya tadi. Nah, selanjutnya mungkin mata kuliahnya nih ada banyak nih kan, pasti mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8 tuh ya banyak gitu kan. Bahkan kita sempat belajar tuh akuntansi, basic-basicnya juga kita sempat pelajarin. Nah, coba kita mention kali ya beberapa yang kalau mata kuliah di IPA tuh ada public speaking ya. Public speaking itu udah pasti. Creative writing,
PR writing sebenarnya. Oh ya, PR writing. Terus manajemen kampanye itu juga ada, manajemen event itu juga ada, terus critical thinking, psikologi komunikasi, nah itu penting banget. Terus apa lagi ya? Banyak sih kalau yang ya pasti pengenalan kehumasan sih yang dasar-dasar banget. Biasanya waktu semester 1 sama semester 4 kita justru mata kuliah umum yang biasa kita udah dapat di SMA sih kayak gitu. Kayak ada communication science communication. Ya pengenalan komunikasi mungkin itu baru ya, tapi kayak ada beberapa kayak sosiologi mungkin itu udah didapetin juga. SMA ya kan. Itu belajar lagi ya. Tapi it's okay gitu karena untuk ngerimain dulu kan, pelajaran dulu. Terus sempat ada PR research juga. Oh itu udah pasti buat skripsi, gak mungkin gak ada. Buat riset kan. Nah tadi bicarain mata kuliah. Nah selanjutnya mata kuliahnya banyak nih. Banyak teman-teman juga yang berpikir ilkom itu katanya gampang kak, asal pintar ngomong, asal bisa nulis ya mungkin ya. Tapi kayak kalian juga tidak tahu bahwa sebenarnya sama dengan fakultas lain juga sih ada susah dukanya, ada suka dukanya gitu. Jadi kita mungkin bakal mention kalau nggak enaknya menurut Natasha nih. Natasha. Ya. Kalau dari gue nggak enaknya sebenarnya tantangannya ya. Kalau dari gue sendiri ya, mungkin kalau orang lain beda-beda. Kalau gue itu lebih karena gue cukup orangnya adaptasi dalam belajar gitu, kayak gue cukup suka mempelajari hal baru, jadi gue nggak masalah sebenarnya. Gue nggak terlalu stres ketika aduh banyak banget itu tugas kayak gitu, nggak. Ya kadang-kadang stres juga sih, tapi kayak itu wajar menurut gue. Kayak semua fakultas, semua jurusan tuh pasti punya suka dukanya masing-masing gitu kan. Kalau dari gue sendiri, gue lebih susahnya ke adaptasi lingkungan sih, karena kebetulan gue sendiri ketika masuk dunia kampus tuh gue nggak kenal siapa-siapa gitu. Nggak ada teman SMA ya. Sama gue juga sih. Tapi kita bersama. Samuin dengan Sami bertemu gitu. Oke. Itu kan paling iya sih, aku juga setuju sih. Misalnya di selama 8 semester ini mungkin kalau kita belajar teori dan praktek kan. Iya. Ada momen dimana lagi banyak banget tugasnya, kayak kita sempet kalau praktek tuh wawancara juga kan, wawancara ke PR agency iya, wawancara ke IO juga iya, project akhir baru bikin event kan kayak gitu ya. Dan ada gitu, suka dukanya pasti ada karena kita pelajarannya juga belajar yang tugas sendiri sama tugas kelompok juga. Kalau kelompok paling kita belajar gimana teamwork sih sebenarnya, kerja sama tim, ya kan, bagi-bagi tugas. Ya paling kalau kalian yang udah kuliah pasti tahu lah ya, maksudnya di SMA juga pasti kalau kerja tim paling kayak misalnya ada yang 1 bulan atau belum kan pasti belum selesai akhirnya tugasnya, paling itu aja sih. Terus sama deadline tugas tuh berderet biasanya, dan itu yang sebenarnya butuh manajemen waktu yang benar-benar apa istilahnya teliti banget sih. Dan susahnya adalah ketika ya gue Noel alis dong, ketika lu bareng sama kelompok itu lu harus nyesuaiin waktu lu juga sama orang lain. Kan orang lain pasti punya kegiatan-kegiatan masing-masing, punya kesibukan di luar kampus juga, dan itu yang kadang-kadang bikin lumayan capek juga karena harus ngaturnya ya kan. Apalagi kalau kalian ikut UKM atau organisasi. Betul banget itu. Pastiin kalian bisa manajemen waktunya tuh benar gitu, kayak organisasi bisa berjalan tapi tugas juga gak ketinggalan, dan juga belum kehidupan pribadi kan. Keluarga di rumah, terus job desk lu mungkin kalau punya adik lu harus ngurus adik kayak gue gitu. Gitu. Atau aktif di kegiatan, maksudnya kegiatan rohani kayak gitu di tempat ibadah masing-masing kayak gitu kan. Setiap orang punya kesibukan masing-masing. Dan kalau di sini dipikir kayak apaan sih kuliah pulang. Menurut gue ya, sebagai orang yang udah pernah ikut UKM ya, menurut gue nggak masalah kalau emang lu ngerasa aduh gue udah nggak punya tenaga atau energi lagi buat ikut suatu UKM, nggak masalah. Kayak Cindy, dia nggak ikut UKM manapun, tapi karena emang dia punya kesibukan awalnya, tapi ikut kok akhirnya si ini kan. Terus ikut organisasi dan disensor aja nanti. Tapi menurut gue ini kita agak ngomongin organisasi sedikit nggak apa ya. Ikut organisasi di kampus kan gue ikut cuma 1 ya. Tapi kayak gue belajar banyak juga gitu karena waktu itu divisi gue ngajar di Petra. Jadi kurang lebih kayak jadi relawan, tapi
gue entah kenapa ngerasa kayak apa ya, seneng sih dimana kayak gue bisa ngebantu juga anak-anak yang mereka mungkin belum bisa les kan. Kalau les kan butuh biaya ya, tapi ini kita tawarin jasa, kita ngebantu mereka belajar. Waktu itu ada anak TK SD, ya TK SD sih, range-nya TK SD. Ya ada kontribusi nih dari kampus kita akhirnya ke wilayah-wilayah tertentu untuk ngajar. Itu sih kayak fun juga. Nah, terus tadi udah ngomongin dukanya, sukanya nih kayak enaknya masuk Ilkom tuh apa ya gitu. Enaknya masuk Ilkom. Kalau dari gue entah kenapa gue merasa kalau dosen Ilkom itu rata-rata orangnya kayak beda gitu loh vibe-nya. Ya nggak sih? Okay, iya. Ada yang kebanyakan tuh kayak mungkin karena udah pernah kerja di broadcast, bukan yang kerja-kerja yang kayak formal banget gitu loh. Jadi orangnya kebanyakan lebih santai. Tapi santainya pun tetap tegas sih. Kayak pembawaannya ya. Kayak buat deket mahasiswa kayak gitu. Beberapa dosen, tapi nggak semuanya kayak gitu. Terus sama menariknya Ilkom itu kayak kita belajarnya luas banget ya range-nya ya sih. Karena kita dituntut untuk menggali informasi, jadi kayak banyak banget yang bisa kita pelajarin, bukan soal tentang teori komunikasinya aja, tapi kita dituntut juga buat kayak ngegali informasi lebih jauh tentang berbagai macam hal. Apalagi tren-tren yang saat itu ya. Kayak misalnya, waktu itu kita kalau misalnya bahas topik mungkin kayak tentang kesehatan mental ya kan. Pernah juga kita akhirnya bikin campaign kesehatan, by stunting guys, kayak happy banget bikin kayak gitu dong. Iya kan, kampanyenya padahal cuma di satu RT RW gitu. Akhirnya gue tahu cara bikin campaign gitu, kayak prakteknya, kayak ngumpulin ibu-ibunya, akhirnya tahu gitu kan, kayak ngumpulin ibu-ibu kayak gini, kayak ada tipe ibu yang kayak gini, dan itu ketika kita bagiin pesan campaignnya, mereka banyak reaksinya banyak macam tuh, ada yang menanggapi, ada yang cuek bebek, ada yang setengah menanggapi setengah cuek gitu kan. Dan itu mungkin paling menarik sih, karena mungkin biasanya di pikiran kalau kerja kantor itu selalu di back office, tapi kalau di Ilkom sendiri untuk beberapa job desk itu kita bisa turun ke lapangan langsung jadinya kayak gitu. Jadi buat orang-orang yang agak bosan dengan konsisten harus kerja di kantor, kayak mungkin akuntansi, auditor, yang nggak kebayang deh gue harus kerja di belakang meja gitu kan 8 jam tiap hari. Mungkin bisa jadi opsi sih sebenarnya buat milih Ilkom, karena selain kerja di back office juga kadang-kadang kita ketemu klien. Kayak dulu waktu gue magang, gue sempat ketemu sama orang-orang media buat kayak ngobrol-ngobrol presentasi soal perusahaan, memperkenalkan perusahaan, sekaligus ya karena istilahnya ingin menjalin relasi gitu, supaya nanti kedepannya kalau kita ada acara apa bisa minta tolong untuk peliputan. Iya benar banget. Jadi lebih menjalin relasi, bahkan berbagai macam kalangan ya, media, klien, stakeholder, investor dari perusahaan kita juga. Kita harus menjaga relasi baik dengan mereka. Terus karyawan dalam juga banyak banget sih, betul. Jadi stereotip kalau boleh jujur, gue sama Cindy itu bukan masuk. Mungkin kalau kalian mikir kayak stereotipe anak Ilkom tuh selebgram gitu kan, dananya cetar. Kalau gue sama Cindy, kampus itu cuma kaos sama celana gitu. Bener-bener inget banget kayak semester 1 sampai semester itu emang gue percaya lah, gue bukan orang yang fashionable, itu bener-bener dari dulu. Bukan gitu deh, susah dijelaskan ya, tapi pokoknya singkat cerita pas udah ngerasa gue masuk magang sih sebenarnya. Setelah magang baru kayak gue harus nih effort juga, dan gue yakin sebenarnya nggak cuma Ilkom doang ya, tapi kalian juga ketika kuliah, ketika kerja sih nanti bakal nyadar kok secara sendirinya ya perlu untuk tampil lebih rapi, tampil lebih formal, tampil lebih menarik lah istilahnya. Nggak mungkin kan ketemu klien terus udah gitu makanya sembab, kucel gitu kan, pakai kaos, pakai jeans. Ya kita kan pengen menjalin istilahnya relasi sama seseorang, nggak mungkin kasih impresi yang kayak aduh apaan sih ini orang kayak gitu. Itu penting sih, dan sebenarnya gue juga bukan tipikal orang yang mempedulikan penampilan, tapi entah kenapa gue sadar ternyata ternyata emang kalau di dunia kerja tuh itu sebuah keharusan gitu. Terlihat menarik dan rapi itu keharusan, karena itu yang biasanya dilihat pertama sama orang. Terus rapi lah ya, rapi. Ya karena ketika mereka ketemu kita kan pasti mereka gimana mau percaya sama kita kalau dari looknya aja kita tidak yakinkan rapi dan formalnya gitu sih. Terus sampai sini saking kucelnya, inget banget. Ceritain aja. Salah satu teman kita sampai ngomong,
Cindy tuh kalau kampus pakai kaos sponsor. Tapi itu benar, setuju gue ya. Kaos sponsor. Saking udah males beli baju, gue gak ngerti sih itu parah ya. Kayak baju gue kan dulu gue SPG-an gitu kan, kayak King lah, Tartengo. Nyebut brand nih. Iya nyebut brand, gak apa-apa, mereka seneng. Iya kan, jadi kayak ya udah itu koleksi baju gitu aja kan. Karena nggak tahu itu intinya nanti kan ketika masa kuliah mungkin ini kali ya. Dengan sendirinya juga rasa lingkungan kayak oke, harus tampil lebih rapi nih. Itu karena emang dasar akunya aja gitu, dianya aja. Tapi dia ada perubahan sih bagusnya, beda sama gue yang kayak gue kalau kampus gitu aja pokoknya nggak begini nggak begini nggak. Ya udah kaos jeans sama sepatu yang penting nyaman gitu. Oke deh, itu kurang lebih dunia ilkom seperti itu ya. Oke teman-teman, so itu dia tentang dunia perilkoman yang bisa kita sharingkan nih ke teman-teman. Yang tentunya kita berharap juga bisa membantu teman-teman yang sekarang mungkin lagi mempertimbangkan nih mau masuk ilkom atau mau masuk jurusan lain. Dan semoga ini bisa ngebantu nih teman-teman, biar kalian kalau yang udah dari awal mau milih nih udah mantep nih, yakin nih gitu. Karena sekali lagi semua jurusan tuh punya plus minus gitu. Semua jurusan punya susahnya masing-masing, juga funnya juga ada gitu. Dan kembali lagi ke passion kalian ya, sebenarnya sukanya apa sih kalian itu. So itu dia untuk hari ini. Thank you juga Tasya untuk waktunya. Terima kasih untuk sharingnya yang sangat bermanfaat. So itu dia untuk belajar apa hari ini. See you on the next video. Jangan lupa like video ini dan juga beri komen ya teman-teman. Kalau kalian ada masukan ke depannya untuk bahas apa lagi nih, boleh langsung komen. Mau tanya mungkin? Mau tanya, bener. Kalau mau tanya-tanya nanti kita akan jawab di session selanjutnya. So jangan lupa juga untuk subscribe. Thank you. Bye. Kuat ya sini. Kuat gue. Gak apa-apa. Namanya first try.